Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greta Rizky Kusuma dari kelas 1B jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM E1C023-171. Di sini saya akan mengulas tentang sebuah novel yang berjudul Net Lily. Net Lily ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Adira Kayana Belenda, anak bungsu dari pasangan Adiran Belenda dan Nata Erlik Belenda. Dia pemilik resmi Key Company dan ketua gangster bahaya dunia yaitu God Diamond. Bagaimana bisa seorang anak SMA berumur 17 tahun mendirikan itu semua? Mari kita simak ceritanya yang akan saya ulas di sini. Baik, sebelum ke sinopsis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang identitas bukunya. Judulnya Net Lily, pengarangnya Greveny J.S. Sinlae, penerbitnya yaitu Aksara Plus, dan tahun penerbitnya yaitu tahun 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan sinopsis buku ini. Adira adalah anak dari keluarga yang berada di Indonesia, tetapi ia memilih untuk tinggal di Australia bersama kakek dan neneknya. Bukan karena hal spesial, hanya saja dia bosan hidup serumah dengan kembarannya yang bernama Alejandro Nero Belenda. Suatu hari, Dira ditelepon oleh ayahnya untuk pulang ke Indonesia. Ayah Dira berniat untuk menjadikan Dira CEO di beberapa perusahaan ayahnya. Dira dengan malas menyanggupi perintah ayahnya tersebut, dan dengan terpaksa juga dia harus menyelesaikan SMA-nya di Indonesia. Keluarga Belenda memiliki banyak perusahaan dan juga sekolah. Salah satu sekolah yang didirikan oleh Belenda yaitu BHS, Belenda High School. Di sekolah tersebut, Dira menyembunyikan identitasnya sebagai anak bungsu keluarga Belenda dan berpura-pura menjadi anak culun atau nerd. Dira memilih untuk masuk ke kelas 11 IPA 2, dan ternyata di kelas tersebut juga ada 4 fake nerd atau 4 anak culun selain Dira, yaitu Erlin, Amel, Della, dan juga Salma. Saat Adira dan juga teman-temannya ke kantin, tidak sengaja bertemu dengan 5 cowok populer yang ada di sekolah tersebut, yaitu yang bernama Nero dan juga teman-temannya. Di sisi lain, Berlian, yaitu salah satu siswi populer yang ada di BHS, tidak suka dengan kehadiran Dira dan juga teman-temannya. Berlian menyerang Dira dan menampar Dira, tetapi Dira hanya membalasnya dengan pukulan dan membuat pengumuman bahwa siapapun yang melakukan perundungan di BHS akan berurusan dengannya. Kejadian tersebut cukup membuat teman Nero, yaitu Alvaro, dengan Dira menyukai Dira yang notabene net atau anak culun di BHS. Pada suatu ketika, Berlian beserta teman-temannya mengajak Dira dan juga teman-temannya untuk bertanding. Ada 4 permainan yang harus dilakukan oleh Dira dan teman-temannya, itu dance, basenso, basket, dan juga atraksi mobil. Permainan pun dimulai. Basenso dimenangkan oleh Berlian dan juga teman-temannya, dance dimenangkan oleh Dira dan juga teman-temannya. Atraksi mobil dimenangkan oleh Dira sendirian, dan juga permainan basket dimenangkan oleh Dira. Karena tidak banyak yang tahu bahwa lawannya yaitu kakak sepupunya Dira sendiri, yaitu yang bernama Alia. Setelah perbandingan basket itu berakhir, Alvaro semakin yakin dengan perasaannya dan menyatakan perasaannya kepada Adira. Tetapi Adira pun menolaknya. Di sisi lain, Berlian tidak suka dengan pernyataan cinta dari Alvaro untuk Adira. Tetapi Alvaro memaksa Adira untuk menjadi miliknya, walaupun Adira menolak. Pada suatu ketika, Berlian beserta teman-temannya menculik Dira dan juga teman-temannya. Di situ, bahkan Dira dicelakai oleh Berlian. Tangan Dira ditusuk garpu oleh Berlian. Tetapi Alvaro beserta teman-temannya tiba-tiba datang dan menyelamatkan Dira. Di sini Alvaro marah besar dengan Berlian dan hampir memukul Berlian, tetapi ditahan oleh Dira dan menyuruh Alvaro pergi. Karena Alvaro keras kepala, di sini Dira terpancing emosi dan akhirnya membuka penyamaran fake net mereka. Dan beserta teman-temannya juga membuka penyamaran mereka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sinopsis cerita dari Net Lily ini. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kelemahan buku ini. Kelebihannya, novel ini sangat cocok dibaca oleh para remaja yang punya banyak waktu luang. Novel ini membuat para remaja menjadi paham bentuknya perundungan. Lalu ceritanya bagus, gaya bahasanya mudah dimengerti, sehingga pembaca merasa nyaman saat menikmati ceritanya.
Novel ini memakai tata alur yang dapat membuat para pembacanya membayangkan setiap adegan demi adegan. Bagi penyuka aksi, kami sarankan untuk membaca ini. Adapun kelemahan dari buku ini adalah cover novel ini kurang menarik. Semua pembaca novel pasti akan lebih suka apabila covernya menarik. Mungkin pembaca yang teliti akan paham dengan alurnya, tetapi pembaca yang lain akan bingung dengan alurnya. Isi novelnya benar-benar sangat mustahil terjadi di dunia nyata. Jadi novel ini sangat membuat pembacanya semakin menghalu tentang dunia. Ending yang kurang memuaskan dan prolog yang kurang mengesankan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang buku ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya mengatakan hal-hal yang tidak enak atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.